Halo Civil Society, selamat datang kembali di Baca Lantang Radio. Kali ini aku akan melanjutkan kembali satu novel yang ditulis oleh Pramudia Anantatur dengan judul Cerita Calon Arang. Dan kali ini kita telah memasuki chapter 10 dan nggak pakai lama, langsung saja kita baca. Chapter 10, Rahasia Calon Arang terbongkar. Sang Baginda Raja Erlangga sangat girang mendengar berita yang dilaporkan oleh kanduruannya kepadanya. Lenyap segala kerusuhan, kesedihan, kemarahan, dan kejengkelannya. Dengan tidak bertangguh-tangguh lagi, ia memerintahkan pada Empu Bahula untuk berangkat ke Dusun Girah melamar Ratna Manggali. Setelah sang baginda menghadiahkan barang-barang berharga dan uang untuk emas kawin serta upacara pernikahan, berangkatlah Empu Bahula ke Dusun Girah. Dengan naik kuda putih besar, Empu Bahula diiringkan oleh pasukan berkuda kerajaan. Pendeknya iring-iringan itu sampailah sudah di Dusun Girah. Empu Bahula segera duduk di ruangan tamu menunggu calon arang keluar. Anggota-anggota pasukan menunggu di pendopo. Kuda mereka cencang di kandang. Keluarlah calon arang menemui tamunya. Katanya sopan. Berbahagialah yang baru sampai. Siapakah tuan dan dari manakah datang? Berbahagia pula lah tuanku, Empu Bahula hamba, datang dari Dusun Lemah Tulis. Kedatangan hamba ini ialah hendak memohon kasih dari tuanku. Silakan duduk tuan, kata calon arang girang. Tamu itu pun duduklah berhadapan dengan tukang sihir itu. Semoga tuanku jangan gusar mendengar permohonan hamba, kata Bahula lagi. Cobalah terangkan yang terkandung dalam niat tuan, sambut calon arang. Kedatangan hamba ialah hendak meminang putri tuan, kata Bahula. Bukan main girang calon arang. Sekarang ia tak akan disindir-sindir dan dipercakapkan lagi oleh banyak orang. Sebentar lagi anaknya jadi pengantin. Dengan girang ia pun menjawab, "Oh, apakah yang akan dimarahkan? Cuma si Ratna Manggali, anak dusun tak tahu adat kota." Demikianlah niat hamba. Bila tuan tak keberatan dan bila Ratna Manggali pun tak keberatan, kata Bahula. Hamba adalah Bahula, telah banyak mempelajari ilmu murid dari Empu Barada yang termasyhur itu. Bahula diam sebentar, kemudian meneruskan lagi. Hamba harap tuan tidak keberatan dengan permohonan hamba itu. Sangat girang hati hamba sang pendeta, karena tuan sudi memperistri anak hamba. Tetapi sudah hamba katakan tadi, Ratna Manggali, anak kampung yang tak tahu adat kota. Kerjanya kaku dan kikuk, dialah anak hamba satu-satunya.
Bagaimanakah pendapat Tuan tentang permintaan hamba? Tanya Bahula. Hamba bersyukur pendeta, hamba serahkan anak hamba kepada Tuan. Dan emas kawin apakah yang harus hamba peduhi? Tanya Bahula. Oh, itu perkara gampang, Tuan Pendeta. Sembarang hadiah Tuan Pendeta akan hamba terima dengan perasaan syukur beribu-ribu syukur. Jawab janda dusun Girah itu. Setelah didapat persetujuan, emas kawin yang dibawa oleh pasukan kerajaan itu diserahkan kepada calon arang. Perhelatan perkawinan itu dibuat besar-besaran oleh calon arang. Tentu saja, karena Ratna Manggali anak tunggal. Dan anak itu disayangi sekali. Harta benda janda itu banyak, melimpah-limpah. Tentu saja ia tak sayang kehilangan sebagian dari harta bendanya. Beribu-ribu orang datang. Bukan karena sayang, mereka datang menyaksikan pernikahan itu. Tetapi karena ketakutan. Tua, muda, laki-laki, perempuan, semua keluar dari rumah masing-masing. Segala permainan ada di pesta itu. Segala makanan dan minuman tersedia. Hari itu calon arang, orang yang paling berbahagia di seluruh dunia. Sebentar-sebentar ia tertawa-tawa, ia merasa puas. Sekarang anaknya telah bersuami. Anak-anak kecil berteriak-teriak kegirangan. Orang-orang tua juga bersenang-senang. Semua mendapat makanan yang cukup dan minuman yang banyak. Beberapa hari setelah anaknya kawin, calon arang pamitan dengan menantunya, hendak pergi sebentar. Tuan menantu, hamba mau berjalan-jalan sebentar, katanya. Kemudian pergilah ia dengan membawa kitabnya. Langsung saja ia ke pekuburan. Sendirian ia pergi. Menantunya disuruhnya tinggal di rumah. Demikianlah tiap sore calon arang pergi membawa kitab. Sebelum pergi, selamanya ia pamitan dengan menantunya. Lama-kelamaan timbullah curiga di hati Empu Bahula. Pada suatu hari bertanya ia pada istrinya, "Kemanakah ibu tiap sore pergi sendirian itu? Kelihatannya perlu sekali." Ia baru kembali kalau beduk malam hari sudah sunyi. "Manggali, kalau engkau tahu, bilangkan apa sebabnya. Tidakkah ibu takut pada binatang buas?" Ratna Manggali tak buru-buru menyaut. "Tidakkah engkau mengkhawatirkan ibu?" tanya Bahula lagi. "Tidak," jawab Ratna Manggali. "Mengapa tidak? Sudah biasa ibu pergi di waktu sore kemudian pulang tengah malam." "Ceritakanlah apa sebabnya, Manggali?" tanya Bahula. "Biarlah hamba ceritakan yang sebenarnya. Tetapi, tuanku, ini tak boleh didengar oleh siapapun juga. Ini rahasia, rahasia besar. Kalau ibu tahu rahasianya hamba bongkar, pasti celaka hamba ini. Tidak tuan ceritakan, bukan?" tanya Manggali. "Tentu saja takkan aku ceritakan kepada orang lain, Manggali," kata Bahula. "Masa aku akan membongkar rahasia ibu? Aku kan menantunya. Aku pun harus turut memelihara ketertiban rumah tangga, bukan?"
Sebenarnya tuanku, kepergian Bunda ialah ke pekuburan dekat Candi Durga. Di sana ia meneluh. Ratna Manggali menceritakan rahasia ibunya. Siapakah yang diteluh Ratna Manggali? Tanya Empu Bahula. Penduduk negeri tuanku, semua penduduk negeri. Karena itukah sekarang banyak orang mati diserang penyakit? Itulah pekerjaan ibu tuanku, kata Manggali lagi. Oh, ya, kata Bahula. Karena itu banyak sekali orang mati sekarang, beribu-ribu tuanku. Tiap orang ketakutan, tiap orang khawatir. Bangkai bertumpuk-tumpuk, tak ada yang memelihara tuanku. Tuanku lihat sendiri? Ya, kata Bahula. Kitab ibu sangat bertuah. Kitab itu berisi segala macam ilmu. Karena itu tak pernah ketinggalan. Barang kemana ia pergi, dibawanya serta. Tuanku, ini rahasia. Ini betul-betul rahasia. Bukankah tuanku takkan bercerita pada orang lain? Tentu saja tidak, Manggali. Empu Bahula berjanji. Setelah itu, Empu terdiam. Barulah ia tahu rahasia tukang sihir itu. Taulah ia sekarang betapa jahat perempuan itu. Sebentar-bentar, ia mengangguk-anggukkan kepala. Ratna Manggali tak bicara lagi. Kemudian Empu Bahula berkata lagi. Ratna Manggali adikku, ingin benar aku melihat kitab yang bertuah itu. Ingin aku tahu apakah isinya. Maukah engkau menolong aku? Menolong bagaimana tuanku? Tanya Ratna Manggali. Kalau ibu sedang tidur, cobalah ambilkan kitab itu. Aku ingin tahu isinya. Engkau mau bukan? Tentu saja, hamba mau menolong tuanku. Jawab Ratna Manggali dengan tidak ragu-ragu sedikit pun juga. Nanti kalau ibu kelupaan, hamba ambilkan. Pada suatu hari, calon arang sedang tidur. Nyenyak sekali tidurnya. Bersitinjak Ratna Manggali mendekati tempat tidur. Dengan tak terdengar oleh ibunya, kitab bertuah itu diambilnya. Segera diserahkannya kitab itu kepada suaminya. Sangat girang hati Empu Bahula menerima kitab bertuah itu. Sekarang terpengganglah semua rahasianya, pikirnya. Setelah mendapat barang itu, ia pamitan dengan istrinya. Mau kemana tuanku kini? Tanya istrinya. Biar aku jalan-jalan sebentar, jawab Empu Bahula. Sudah lama juga aku di sini. Sejak nikah, aku tak pernah keluar rumah ini. Ratna Manggali mengizinkan. Sebentar kemudian Empu Bahula telah melompat ke atas kudanya. Dipacunya kuda itu kencang-kencang. Lemah tulislah yang ditujunya. Pekerjaannya sudah berhasil. Ia sudah memperoleh rahasia calon arang tukang sihir celaka itu. Ia hendak melaporkan rahasia itu kepada gurunya, Empu Barada. Kuda yang ditunggangi lari laju, mendaki dan menuruni gunung. 4-5 kali harus menyeberangi kali. Di tangan kiri Empu Bahula terselip kitab bertuah calon arang. Di lemah tulis ia bertemu dengan gurunya.
kitab segera diserahkan. Kagum Empu Baradah membaca kitab itu. Katanya, "Inilah kitab yang sangat luar biasa isinya. Hanya saja si calon arang salah mempergunakannya. Kalau digunakan untuk maksud yang baik, ia akan segera mendapat terima kasih beribu-ribu manusia. Sayang, ia salah mempergunakan." Setelah kitab itu terbaca habis, bicara lagi sang Baradah. "Nah, Bahula, inilah kitab itu. Suruh istrimu menyimpan baik-baik. Kembalilah engkau ke dusun Kira." Setelah selesai mengasuh, Empu Bahula melompat ke atas kudanya dan kembali ke dusun Kira. Di tangan kirinya terselip kitab bertuah si calon arang. Setelah mengetahui rahasia kitab itu, Empu Baradah pergi ke tempat-tempat yang diamuk oleh penyakit. 3 orang di antara murid-muridnya yang terkemuka mengiringkan. Sepanjang jalan, mereka bertemu dengan orang mati. Dengan tuah mantranya sang empu mengobati orang-orang yang sakit. Segera saja mereka sembuh. Tentu saja girang benar yang telah disembuhkan itu. Mereka mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Sang pendeta pun menolong orang-orang yang telah meninggal. Bila mayat itu belum membusuk, sang pendeta memerciki dengan air. Dan hiduplah kembali mayat-mayat yang telah meninggal kena teluh itu. Kadang-kadang hanya dengan pandang, sentuhan, atau hembusan nafas, mayat-mayat itu dapat hidup kembali. Barang kemana sang empu datang, tentu beribu-ribu orang datang memohon berkah. Orang-orang yang mati berhayat kembali, orang-orang sakit segera sembuh lagi. Karena itu, tiap langkah Empu Baradah bertindak, ia ditaburi dengan bunga-bungaan aneka macam. Kalau meneruskan perjalanan, semua penduduk sujud menghormatinya. Pada suatu dusun, Empu Baradah melihat seorang perempuan menumpuk kayu hendak membakar mayat suaminya yang baru saja meninggal. Cepat-cepat, Empu Baradah mendekati. Bungkus mayat itu disobeknya. Perempuan itu melompat menghalangi pekerjaan sang empu. "Jangan ganggu suamiku, jangan ganggu dia," katanya melarang. "Sabar, sabar anakku, sabar," kata sang empu perlahan. Bungkus mayat dibongkarnya sama sekali. Kena sentuhan tangan sang pendeta, jantung mayat itu mulai berdetak perlahan. Darah mulai memerah di mukanya. Perempuan itu heran. Sebentar ia memandang mayat suaminya. Sebentar ia memandang Empu Baradah. Sang empu mengusap dada mayat itu dan detakan jantungnya menjadi keras. Sebentar kemudian mayat itu pun membuka matanya. Pelan-pelan ia bangun dan duduk di tanah. Ia bernafas. Ia hidup kembali seperti tadinya. Perempuan itu girang sekali hatinya. Setelah merangkul suaminya, segera ia sujud di depan sang pendeta. Suaminya pun demikian pula, sangat girang kedua laki bini itu. Anak mereka banyak. Kalau si bapak mati, siapakah yang akan memberi makan anak-anak itu? Tidak jauh dari tempat itu, tergolek 3 mayat. Yang 2 belum lagi busuk. Sang pendeta memerciki mayat-mayat itu dengan air. Segera mereka bangun. Setelah melihat sekeliling sebentar, cepat-cepat mereka menyembah orang-orang yang telah menolak teluh yang telah merusak tubuhnya.
Sehabis menolong, Ampu Baradah menyuruh kedua muridnya pulang lagi ke Lemah Tulis. Sang pendeta meneruskan perjalanannya. Di suatu tempat, ia bertemu dengan perempuan yang telah setengah gila. Sebentar ia berteriak-teriak, sebentar lagi menangis melolong-lolong. Sebentar pula menggerutu, karena suaminya meninggal. Sudah lama meninggalnya, lebih dari seminggu. Melihat sang pendeta yang termasyhur itu, perempuan itu segera sujud di atas tanah. Tuanku, Sang Maha Pendeta, tolonglah hamba ini, tolonglah suami hamba yang telah meninggal. Setelah bangun dari sujudnya, ditariknya ujung jubah sang pendeta, dibawa ke tempat mayat suaminya yang sudah membusuk. Inilah suami hamba, tuanku, kata perempuan itu lagi. Kalau ini tidak bisa diobati lagi, ia sudah busuk, kata Baradah. Perempuan itu memaksa dan memaksa. Kalau engkau mendesak-desak juga, lebih baik engkau berkumpul saja dengan dia. Tetapi itu tidak baik untukmu. Relakanlah dia. Nanti engkau bisa berkumpul lagi dengan dia. Ini azimat untuk keselamatanmu. Perempuan itu menerima sebuah azimat. Sekarang ia tak menangis atau berteriak-teriak atau menggerutu lagi. Sang pendeta meneruskan perjalanan. Di sebuah pekuburan yang gelap dan diruyaki semak-semak belukar, ia berhenti. Dilihatnya banyak anjing-anjing yang menyalak-nyalak di situ. Kau gagak menulikan kuping. Mereka berterbangan di atas. Beratus-ratus pula yang bersenang-senang di tanah mematuki mayat. Waktu melihat sang empu, lari semua binatang-binatang itu. Ampu Barada masuk ke pekarangan pekuburan itu. Dilihatnya banyak sekali mayat manusia di situ. Semua dipercikannya dengan air. Segera bangunlah mayat-mayat itu. Mereka hidup kembali. Ratusan banyaknya mereka. Ampu Barada meneruskan perjalanannya. Di sebuah pekuburan lainnya, sang pendeta menemui dua orang laki-laki. Mereka buru-buru sujud pada kakinya. Siapa engkau, hei lelaki? Aku belum pernah bertemu. Hamba inilah Weksirsa, wahai pendeta. Dan yang satu ini kawan hamba si Mahisa Wadana. Kami berdua muridnya Nyai Janda calon arang yang masyhur ke seluruh negeri itu. Kami berdua ini adalah orang-orang berdosa, Maha Pendeta. Sekarang kami telah bertobat. Untuk 7 turunan kami takkan mengeluh lagi. Ampuni dan perbaikilah jiwa kami, Maha Pendeta. Hanya Tuhan hambalah yang sanggup mengampuni dan memperbaikinya. Bangunlah engkau berdua, kata Baradah. Sekarang aku belum bisa memperbaiki dan mengampuni jiwamu. Calon arang yang harus dicari dahulu. Nah, pertemukanlah aku dengan dia.